Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel SHB Woodworking. Nah, oke teman-teman semuanya, semoga teman-teman tetap selalu sehat ya, amin. Baik teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan sharing saja, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya tentang alat-alat. Nah, kita nggak akan mereview sebuah alat, tetapi di sini nanti kita akan membahas tentang alat-alat yang menggunakan kabel dan alat-alat yang menggunakan baterai atau cordless seperti ini. Nah, oke teman-teman, di video kali ini nanti kita coba akan mengupas tuntas atau kita ngobrol-ngobrol saja ya tentang alat-alat yang menggunakan kabel dan alat-alat yang menggunakan baterai. Kira-kira bagusan mana sih alat-alat yang menggunakan kabel atau yang menggunakan baterai? Jadi mendingan beli yang mana? Beli yang kabel atau beli yang baterai? Lalu bagusan mana, kuatan mana gitu ya, yang menggunakan kabel atau yang menggunakan baterai. Nah, yang terakhir nanti kira-kira mending beli yang mana, beli yang menggunakan kabel atau yang menggunakan baterai. Nah, di sini nanti kita coba akan kupas tuntas plus minus dari alat-alat yang menggunakan kabel ataupun yang menggunakan baterai seperti ini ya. Jadi simak terus video ini sampai selesai. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke pokok pembahasan ya, perbandingan antara yang menggunakan kabel dan yang menggunakan baterai. Jadi di sini kita coba akan share sedikit mengenai asal-usul adanya alat-alat yang menggunakan baterai ya, atau yang biasa kita sebut cordless gitu. Ya, jadi yang menggunakan baterai seperti ini. Jadi dulu sih kalau saya baca di artikel-artikel itu awal mulanya adalah dari Black & Decker. Jadi alat-alat dari produk dari Black & Decker ini menciptakan sebuah alat yang dimana alat tersebut menggunakan baterai yang digunakan untuk astronot, untuk NASA begitu ya. Jadi di sana biar tidak menggunakan kabel lagi ya. Jadi lebih praktis seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman tentunya ya teman-teman, jadi semua alat sekarang semuanya beralih dari listrik ke baterai semuanya, hampir semuanya seperti itu. Jangankan alat-alat ya, mobil pun sekarang ini juga menggunakan baterai ya, mobil listrik gitu. Ini sudah perkembangan zamannya ini terus berkembang seperti itu. Dan sepertinya perkabelan ya, alat-alat yang menggunakan kabel ini sedikit-sedikit nanti mulai akan ditinggalkan ya. Jadi teman-teman, kalau kita tidak mengikuti zaman tentunya nantinya kita akan tertinggal ya, seperti itu. Tetapi di sini kita akan spesifik membahas mengenai alat ya, tools seperti itu. Jadi baiknya bagaimana, perbandingannya apa, plus minusnya apa dari kedua alat ini, yang menggunakan kabel atau yang menggunakan baterai ya. Yuk langsung saja kita akan membahasnya satu persatu. Oke teman-teman, kita masuk dari pembahasan yang pertama. Kita akan membahas dari segi harga ya teman-teman. Jadi tentu saja alat-alat yang menggunakan baterai itu akan lebih mahal daripada yang menggunakan kabel ya. Jangankan tool seperti ini, jadi hampir semuanya sebuah alat ataupun sesuatu yang menggunakan baterai itu harganya akan relatif lebih mahal ya. Contoh adalah handphone kan menggunakan baterai ya. Kalau dibandingkan dengan telepon kabel tentunya lebih mahalan handphone sekarang. Lalu mobil juga seperti itu ya. Mobil listrik itu akan jauh lebih mahal dibanding dengan mobil-mobil biasa. Dan juga alat-alat yang lain tentunya akan lebih mahal yang menggunakan baterai. Nah, kenapa baterai ini bisa lebih mahal? Nah, nanti untuk alasannya akan ke pembahasan selanjutnya. Oke, untuk yang kedua, yaitu tadi ya, nyambung dari alasan yang pertama, kenapa cordless itu lebih mahal daripada yang menggunakan baterai. Karena tentu saja untuk yang menggunakan baterai ini jauh lebih praktis dibanding kita menggunakan alat-alat yang masih menggunakan kabel seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman biasanya menginstal atau memasang di rumah orang ya untuk mengerjakan sesuatu begitu, terkadang listrik di pelanggan kita itu tidak kuat untuk mengangkat alat-alat kita, mungkin seperti bor ataupun gerinda dan lain sebagainya, itu kadang-kadang tidak kuat ya. Jadi kalau sudah tidak kuat seperti itu pastinya repot ya. Tapi kalau menggunakan baterai seperti ini kita tidak perlu
repot-repot atau kita tidak khawatir untuk daya listrik di rumah pelanggan kita itu kecil atau kurang begitu, karena kita menggunakan baterai ya. Dan tentunya kita tidak akan ribet-ribet lagi berurusan dengan kabel-kabel ya. Ini pasti akan ribet sekali kalau kita akan memasang sesuatu, apalagi tempatnya di atas dan sebagainya, kita harus mengolor kabel, mengatur kabel dan lain sebagainya. Ribet ya kalau kita menggunakan kabel-kabel seperti ini. Tentunya yang baterai ini, cordless seperti ini itu jauh lebih praktis dan jauh lebih efisien ya kalau kita menggunakan baterai. Itulah kenapa harga cordless itu jauh lebih mahal dibanding dengan harga yang alat-alat yang menggunakan kabel, karena pastinya lebih praktis dan lebih efisien dan mempercepat pengerjaan kita. Oke, selanjutnya adalah dari segi daya pemakaian listrik ya teman-teman. Jadi tentu saja kalau yang menggunakan kabel seperti ini ya, bor atau apa, kebetulan saya mempunyai bor ini dari merek Bosch ya. Ini kalau dibanding dengan bor seperti ini yang saya punya yang menggunakan cordless seperti ini, tentu daya listriknya jauh lebih besar yang menggunakan kabel tentunya ya. Jadi kalau Bosch ini daya listriknya ini kurang lebih 550 watt yang di sini ya, penggunaan maksimal daya listriknya. Tentunya ini akan menjadi masalah jika daya listrik di rumah teman-teman mungkin sekitar 450 atau 900 watt, belum dengan menggunakan alat-alat elektronik di rumah gitu ya. Pastinya juga akan repot juga kalau listrik di rumah tersebut tidak kuat ya. Jadi kalau untuk yang baterai ini tentunya jauh lebih kecil pemakaiannya. Gimana nggak kecil ya, orang cuman baterai kemudian kita cas ya, kita menunggu 1 atau mungkin maksimal 2 jam baterainya sudah penuh dan kita bisa langsung bisa bekerja dan fungsinya kurang lebih sama ya. Hanya bedanya ini menggunakan listrik langsung dan ini hanya menggunakan baterai ya. Tentunya selain itu lebih praktis, juga pemakaian listrik atau konsumsi listrik antara kabel dengan baterai, itu baterai ini jauh lebih hemat jika dibandingkan dengan menggunakan kabel seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah, nah ini mungkin bisa menjadi solusi bagi teman-teman yang di rumahnya itu mempunyai daya listrik yang kecil ya, termasuk saya. Jadi bagi teman-teman yang di rumahnya itu hanya menggunakan daya listrik yang kecil, mungkin 900 atau 1300 ya, mungkin 2200 ya, seperti itu masih oke lah kalau 2200. Tapi kalau di bawah 2200 itu akan menjadi masalah kalau kita sering sekali menggunakan alat-alat yang menggunakan kabel seperti ini. Belum lagi dibagi dengan alat-alat elektronik yang ada di rumah begitu ya. Dan tentunya untuk yang baterai itu tentunya adalah menjadi salah satu solusi yang paling bagus untuk mengakali hal tersebut. Jadi hanya memakan daya listrik yang kecil tetapi bisa memaksimalkan kerja dari mesin-mesin atau alat-alat yang kita gunakan. Jadi tools yang menggunakan baterai ini adalah solusi bagi teman-teman yang daya listrik di rumahnya itu kecil. Nah, untuk selanjutnya adalah dari segi performa atau kerja mesin dari alat yang menggunakan kabel dan baterai. Meskipun baterai ini lebih praktis ya dan lebih hemat listrik, tetapi ada kelemahannya juga ya teman-teman. Jadi apa kelemahannya? Kelemahannya adalah tentu dari daya tampung tenaga yang disimpan di baterai tersebut ya. Jadi kalau untuk yang menggunakan bor misalkan ya, bor listrik seperti ini, itu power atau daya yang digunakan itu cenderung lebih stabil ya. Dia akan stay di tegangan tersebut, di watt tersebut, sehingga power ataupun kerja mesin itu bisa maksimal dan stabil begitu ya. Tetapi kalau untuk baterai tentunya tergantung dengan lama pemakaiannya. Jadi semakin lama baterai ini mempunyai kapasitas, lama digunakan, tentunya baterai ini lama-lama akan habis, dan ketika dia mau habis ya tentunya power yang dikeluarkan itu saya rasa sedikit akan berkurang ya. Ini mungkin kelemahan dari cordless seperti itu. Jadi itu tadi ya kelemahannya, meskipun sangat efisien, praktis dan simple, tetapi dia juga mempunyai kelemahan di
daya baterainya ya. Tetapi biasanya untuk tools merek-merek, hampir semua merek ya, itu menyediakan baterai-baterai yang kapasitasnya itu besar-besar biasanya ya. Kalau di sini yang saya punya 2 ampere hour, ada juga yang 4, ada yang 6, bahkan ada yang 9 ampere hour. Jadi itu memang yang mahal ada di baterainya ya. Jadi karena memang ini adalah power ataupun kunci dari sebuah tools yang cordless seperti ini, tentunya kuncinya ada di baterai. Tetapi yang namanya baterai dia tidak bisa stabil untuk memaksimalkan kerja dari mesin itu sendiri. Kecuali baterainya full penuh gitu ya, is okay. Tetapi lama-lama pasti dia akan menurun. Ya, itu salah satu kelemahan dari cordless. Nah, itu tadi ya teman-teman, kurang lebih plus minus dari alat yang menggunakan baterai ataupun yang menggunakan kabel. Jadi sebaiknya beli yang mana nih? Kita beli yang cordless seperti ini yang menggunakan baterai atau yang menggunakan kabel. Nah, saran saya adalah kita lihat dulu dari kebutuhan teman-teman semuanya ya. Jadi tidak ada yang lebih baik daripada yang kabel ataupun yang cordless. Semuanya mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing meskipun fungsinya adalah sama. Nah, yang bisa menentukan kita membeli yang kabel ataupun yang cordless itu adalah dari kebutuhan kita masing-masing ya. Saya kasih contoh nih ya. Saya kasih contoh ketika teman-teman itu menggunakan alat-alat pertukangan seperti ini, itu hampir setiap hari gitu ya, hampir setiap hari, saran saya memang menggunakan yang cordless ya. Kenapa? Karena memang mungkin ketika kita terjun di dunia furnitur atau apapun itulah ya, apapun itu yang harus menggunakan alat ini sesering mungkin ya, alat-alat seperti ini sesering mungkin, ini akan sangat membantu sekali, atau waktu kerja kita itu akan sangat cepat dibanding kita berribet-ribet ria dengan menggunakan kabel-kabel seperti ini. Itu akan sangat ribet ya, asli ribet banget. Jadi kalau yang memang kita benar-benar setiap hari terjun ke dunia pertukangan ya, itu memang sangat efisien kita membeli yang cordless seperti ini ya. Di samping ringkas juga ini bisa mempercepat pekerjaan kita ya. Bayangkan kalau kita harus setiap hari bekerja yang menggunakan alat-alat, kemudian kita harus ngolor-ngolor kabel, itu akan sangat lama sekali ya. Itu. Lalu kalau teman-teman hanya sekedar hobi ataupun jarang sekali menggunakan alat, atau mungkin bapak-bapak rumah tangga gitu ya, membeli alat hanya untuk biar ada punyaan lah, biar di rumah itu punya alat begitu ya. Nah, dan tidak setiap hari dipakai, memang lebih tepatnya menggunakan kabel ya. Karena kenapa? Pastinya kalau misalkan hanya untuk stok saja di rumah, hanya untuk melengkapi alat-alat yang ada, itu pemakainya kan nggak tiap hari ya. Tentunya menggunakan kabel ini jauh lebih hemat menurut saya. Di samping harganya lebih murah juga, karena memang kita nggak pakai setiap hari kok, ngapain harus beli yang cordless ya. Kecuali memang teman-teman hobi ataupun fanatik ya, ataupun hanya kepingin ya, koleksi dan lain sebagainya, itu beda lagi ya. Kalau itu sudah terserah teman-teman semuanya ya, mau beli yang baterai atau beli yang cordless, atau beli yang merek-merek, misalkan merek yang terkenal mungkin DeWalt atau apa, itu harganya kan lumayan ya, lumayan menguras kantong. Itu terserah teman-teman semuanya kalau seperti itu. Tetapi di sini bagi teman-teman yang pemula atau masih bingung kira-kira bagusan yang mana sih, yaitu saya kembalikan kepada kebutuhan masing-masing teman-teman semuanya di rumah. Sekali lagi, kalau setiap hari teman-teman harus nyemplung di dunia pertukangan ya, memang lebih efisien menggunakan baterai seperti ini. Tetapi kalau tidak setiap hari, hanya untuk stok alat-alat di rumah saja dan pemakaiannya tidak setiap hari, memang menggunakan kabel ini saya rasa itu jauh lebih baik ya, daripada kita membeli cordless. Nah, lalu kesimpulan yang terakhir, jadi yang cordless sama yang kabel ini bagusan yang mana, kuatan yang mana ya. Kalau saya pribadi itu, selama komparasinya itu head to head atau sama, itu saya rasa sama saja ya. Jadi tidak ada yang lebih bagus ya, hanya tadi power mungkin ya.
power ataupun pemakaian dayanya yang berbeda tentunya karena kita menggunakan baterai. Tetapi kalau mengenai spek dan lain sebagainya, selama komparasinya itu pas begitu, itu saya rasa sama saja ya. Jadi ada juga nih alat-alat yang cordless seperti ini, tetapi dia memang dirancang speknya atau powernya itu sama dengan yang menggunakan baterai, tetapi harganya wow itu mahal. Mungkin bisa 8, mungkin bisa 10 kali lipat dibanding dengan yang itu perkabelan ya. Jadi tentunya tidak bisa dibandingkan, misalkan nih ya, bor baterai merek Bosch seperti ini dibandingkan dengan bor cordless yang mungkin harganya 200 ya ataupun 300.000 itu, wah itu tidak bisa dibandingkan teman-teman ya. Jadi komparasinya harus benar-benar yang head to head dan pas begitu ya. Nah oke, teman-teman semuanya, jadi seperti itu obrolan kita pada hari ini di video kali ini ya. Sekali lagi saya kembalikan kepada teman-teman semuanya kebutuhannya seperti apa ya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya ketika teman-teman ini ingin membeli sebuah alat yang masih bingung apakah baterai ataupun kabel ya. Oke, sekali lagi terima kasih sudah mampir di channel SHB Woodworking. Kalau video ini bermanfaat teman-teman, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe di channel SHB Woodworking. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video-video SHB Woodworking selanjutnya. Terima kasih.